Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Troublemaker akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah PMPP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bella Sapira dan rekan saya ada Teguh Bayu, yang kedua ada Jangkung Pangestu Aji, ketiga ada Edo Kurniawan, keempat ada Ihsan Aditya, dan yang terakhir ada Sendia Priyatna. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, ada deskripsi rencana proyek. Untuk nama proyek sendiri ada web jual beli barang second. Untuk masalahnya, setiap orang pasti memiliki finansial yang terbatas ketika sedang melakukan perantauan. Dan karena perantauan pula membuat seseorang membutuhkan beberapa barang yang harus dimiliki seperti kasur, lemari, dan lain-lain. Mengingat hal itu, pasti ada beberapa orang yang akan memanfaatkan finansial yang terbatas itu untuk membeli barang second untuk lebih menghemat biaya. Tetapi untuk mencari barang second tersebut di masa sekarang sangat susah karena minimnya informasi yang bisa didapat, lalu ada juga orang yang bingung untuk menjual barang bekas yang tidak terpakai. Untuk tujuannya ada membuat website yang bisa dijadikan sarana atau tempat jual beli barang bekas yang bisa diterima oleh semua kalangan dan bisa dijangkau oleh semua orang. Untuk pihak terkait, ada penjual dan pembeli. Untuk pengguna proyek, seluruh masyarakat Indonesia. Untuk kriteria keberhasilan, yang pertama ada pengguna, yaitu penjual atau pembeli memberikan feedback positif yang membuat website ini dikenal. Yang kedua ada seluruh kegiatan transaksi tercatat oleh sistem ataupun database. Untuk keterampilan yang dibutuhkan, yang pertama ada mengerti bahasa pemrograman, yang kedua mampu bekerja sama secara tim, yang ketiga ada mampu membuat, merancang, dan memelihara website dari segi UI ataupun UX, yang keempat ada mampu melakukan user research, yang kelima, mampu melakukan in-depth interview. Dan yang terakhir ada memahami dengan baik tahap desain proses. Untuk anggota yang bertanggung jawab, ada Edo Kurniawan sebagai project manager, Sendia Priyatna sebagai back end, Jangkung Pangestu Aji sebagai front end, Bella Sapira sebagai database migration, Teguh Bayu Haji Wibisono sebagai UI atau UX designer, dan yang terakhir ada Ihsan Aditya Nur Kodri sebagai maintenance web. Selanjutnya, analisis SWOT untuk tim. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Anggota tim pekerja keras, kemampuan belajar mandiri, didukung hardware yang memadai, tim dapat bekerja sama dengan baik, job desk setiap anggota sesuai dengan kemampuannya masing-masing, proses kerjasama berjalan dengan baik, dan yang terakhir ada ide yang ditawarkan setiap anggota menarik. Untuk weakness atau kelemahan, yang pertama ada suka menunda-nunda waktu. Yang kedua, terlalu menggampangkan pekerjaan. Yang ketiga, belum mempunyai pengalaman. Untuk opportunity sendiri atau kesempatan, mempunyai banyak relasi. Untuk threats atau ancaman, perkembangan teknologi dapat mengubah pasar di luar kemampuan kita untuk beradaptasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada WBS. Untuk susunan WBS-nya yaitu yang pertama ada pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dengan user, lalu yang kedua ada observasi, lalu selanjutnya ada web design, di mana di dalamnya terdapat perancangan UI UX, lalu selanjutnya ada perancangan workflow, lalu yang ketiga ada coding. Dalam coding sendiri terdapat dua bagian, yaitu ada front end dan coding back end. Lalu dalam backend terbagi dua lagi, yaitu ada koneksi database dan ada testing database. Selanjutnya ada testing website, di mana di dalamnya terdapat 7 bagian, yaitu ada usability testing, ada interface testing, lalu selanjutnya ada database testing, selanjutnya ada performance testing, selanjutnya ada security testing, selanjutnya ada compatibility testing, dan yang terakhir ada crowd testing. Lalu yang kelima ada maintenance website, lalu yang keenam ada hosting website, dan yang terakhir yaitu launching website. Ke bawah. Lalu ada analisa, yang pertama ada kebutuhan data, di mana di dalamnya terdapat beberapa kebutuhan, yaitu ada challenge brief, ada user persona, ada list pain point, lalu ada how might we,
Lalu ada solution idea, selanjutnya ada affinity diagram, dan yang terakhir ada priorization idea. Lalu ada hardware yang dibutuhkan, yaitu ada laptop atau PC. Selanjutnya kebutuhan user, yaitu perangkat dan koneksi internet. Dan yang terakhir ada user, terdiri dari admin, penjual, dan pembeli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk tabel ini merupakan Gantt chart-nya. Yang pertama, teks deskripsinya terdapat pengumpulan data, ada wawancara dengan user dengan teks durasinya 2 hari yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 3 Januari. Untuk berikutnya ada observasi dengan teks durasi 2 hari dengan start date-nya tanggal 4 Januari sampai tanggal 6 Januari. Kemudian ada web design yang di dalamnya terdapat perancangan UI UX dengan teks durasinya 2 hari dimulai dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Januari. Berikutnya ada perancangan workflow-nya dengan teks durasinya 3 hari dari tanggal 10 Januari sampai tanggal 13 Januari. Untuk yang ketiga ada coding yang mana di dalamnya ada coding front end dengan teks durasi 7 hari dimulai dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 21 Januari. Berikutnya ada coding backend dengan teks durasi 7 hari dimulai tanggal 22 Januari sampai tanggal 29 Januari. Dan subnya dari coding backend terdapat koneksi database dengan teks durasi 2 hari dimulai tanggal 30 Januari sampai tanggal 1 Februari. Kemudian ada testing database dengan teks durasi 3 hari dimulai tanggal 2 Februari sampai tanggal 5 Februari. Dan yang keempat ada testing website yang mana di dalamnya ada usability testing dengan teks durasi 2 hari dimulai tanggal 6 sampai tanggal 8 Februari, interface testing dengan teks durasi 2 hari dimulai tanggal 9 sampai tanggal 11 Februari, database testing dengan teks durasi 2 hari dimulai dari tanggal 12 Februari sampai tanggal 14 Februari. Kemudian ada performance testing dengan teks durasi 2 hari dimulai tanggal 15 sampai tanggal 17 Februari. Ada security testing dengan teks durasi 2 hari dimulai tanggal 18 Februari sampai tanggal 20 Februari. Kemudian ada compatibility testing dengan teks durasinya 2 hari dimulai tanggal 21 Februari sampai tanggal 23 Februari. Dan yang berikutnya ada crowd testing dengan teks durasi 2 hari dimulai tanggal 24 Februari sampai tanggal 26 Februari. Yang kelima ada maintenance website dengan teks durasinya 5 hari dimulai tanggal 27 Februari sampai tanggal 4 Maret. Yang keenam ada hosting website dengan teks durasinya 1 hari dimulai tanggal 5 sampai tanggal 6 Maret. Untuk launching websitenya memiliki teks durasi 1 hari yang yaitu tanggal 7 sampai tanggal 8 Maret. Untuk Gantt chart-nya berada di sampingnya yang berwarna hijau. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini terdapat sebuah aktivitas di mana aktivitas tersebut adalah aktivitas yang akan dikerjakan oleh tim kami. Yang pertama dengan ID A001 dengan aktivitas perancangan UI atau UX. Di sini terdapat deskripsinya di mana
kita akan membuat desain proses menggunakan metode design thinking, yang di dalamnya terdapat seperti melakukan tahap empathize, melakukan tahap define, melakukan tahap ideate, melakukan tahap prototyping, dan melakukan tahap usability testing dengan menggunakan in-depth interview. Dan pencapaian yang dihasilkan dari pelaksanaan desain proses ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah desain website berupa high fidelity yang interaktif. Dan penanggung jawab dari perancangan UX tersebut adalah Teguh Bayu Aji Wibisono. Selanjutnya pada ID A002 terdapat perancangan workflow, di mana pada perancangan workflow tersebut digunakan untuk membuat rancangan alur proses website yang akan dibuat nantinya. Pencapaian dari perancangan workflow tersebut adalah dari pelaksanaan perancangan sebuah workflow ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah proses website dari awal sampai selesai website dibuat. Dan penanggung jawabnya tersebut ada Sandy Apriyatna, Jangkung Pangestu Aji, dan Teguh Bayu Aji Wibisono. Selanjutnya pada ID A003 ada aktivitas pembuatan website, di mana membuat website berdasarkan desain yang telah ditentukan sampai dengan database-nya. Pencapaiannya yaitu setelah membuat web, diharapkan website dapat sesuai dengan rancangan workflow tersebut. Dan penanggung jawabnya yaitu adalah Sandy Apriyatna, Jangkung Pangestu Aji, dan Bella Satira. Selanjutnya pada ID A004 ada testing website yang memiliki deskripsi melakukan pengujian website dari segala sisi, seperti pengujian fungsionalitas, usability testing, interface testing, database testing, compatibility testing, performance testing, security testing, dan crowd testing. Di mana pencapaian diharapkan yaitu pada saat proses pengujian, diharapkan website yang dibuat dapat memenuhi standarisasi dari keamanan website pada umumnya, yang dapat menahan serangan dari luar dan tanpa adanya kebocoran data dari user. Dan penanggung jawabnya yaitu adalah Edu Kurniawan. Selanjutnya pada ID A005 terdapat maintain website dengan deskripsinya yaitu memastikan seluruh komponen website berjalan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya, dan melakukan pengecekan kembali jika terjadi sesuatu pada website tersebut. Pencapaian yang diharapkan yaitu pada saat proses pengujian, diharapkan website yang dibuat dapat memenuhi standarisasi dari komponen website agar sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Penanggung jawabnya yaitu Ihsan Aditya Nur Qodri. Selanjutnya pada ID A006 hosting website. Di sini aktivitas yang diharapkan yaitu mengkoneksikan website ke dalam hosting supaya dapat dipublikasikan secara global. Dan pencapaian yang diharapkan yaitu pelaksanaan yang akan dilakukan yaitu membeli sebuah hosting pada website yang menjual hosting seperti Hostinger, ID Web Hosting, dan lain-lain. Penanggung jawabnya yaitu Edu Kurniawan dan Teguh Bayu Aji Wibisono. Selanjutnya pada ID A007 yaitu adalah launching website, di mana melakukan promosi website. Dan pencapaian yang diharapkan yaitu adalah promosi menggunakan sosial media supaya lebih banyak user yang mengetahui website tersebut. Dan penanggung jawabnya yaitu terdapat Edu Kurniawan dan Bella Satira. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada tabel untuk menyusun activity of apa sih namanya? Ya Allah. Ya, jadi pertama di sini ada tabel kolom dan baris. Kolom pertama ada activity, lalu predecessor, lalu durasi. Activity pertama yaitu A dengan predecessor kosong yaitu strip aja. Durasi harinya 4, lalu activity B predecessornya A. Duration harinya 5. Activity C predecessornya B. Duration harinya 19 hari. Activity D predecessornya C. Durasi harinya 14 hari. Activity E predecessornya C. Durasi harinya 5. Activity F predecessornya ada D dan E dengan durasi
durasi harinya 1. Activity G dengan predecessor F. Durasi harinya 1. Di sini ada namanya grafik ya. Apa sih namanya? Flow. Jadi pertama-tama dimulai dari A, lalu ke B, lalu ke C. Lalu di sini di C ada percabangan D dan E. Lalu ketika D dan E selesai, lanjut ke F. Kemudian ke G, lalu selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teguh Bayu Ajiwibisono. Mungkin sebelumnya bisa diperbesar lagi Mas untuk share screen-nya. Ya, mungkin udah cukup. Setelah pada tahap sebelumnya yaitu membuat sebuah activity on a row, kemudian kami membuat sebuah row diagram method, di mana untuk membuat row diagram method ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan sebuah identifikasi seluruh aktivitas yang diperlukan. Kemudian yang kedua, menentukan estimasi durasi tiap aktivitas dengan memperhatikan jumlah dan tingkat kesulitan pekerjaan dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian ada langkah ketiga yaitu menentukan relasi antar aktivitas, di mana pada aktivitas ini adalah sebelum dan sesudah aktivitas. Kemudian yang langkah terakhir adalah membuat sebuah tabel dan gambar row diagram. Pada tabel row diagram ini diisi hanya apabila telah melakukan sebuah estimasi durasi aktivitas. Pada tabel arrow diagram method terdapat beberapa informasi. Yang pertama adalah earliest start, kemudian ada earliest finish, latest start, latest finish, nama aktivitas, dan kemudian ada durasi aktivitas. Pada bagian A di sini terdapat sebuah informasi di mana pada early start-nya yaitu 0 karena itu merupakan sebuah awal. Kemudian pada activity-nya ini kemudian menggunakan activity kategori A. Kemudian pada early finish, oh ya sebelumnya saya lupa untuk menjelaskan di mana pada bagian atas kolom pertama yaitu early starts, kemudian pada bagian atas kolom kedua itu adalah sebuah activity, kemudian pada bagian atas kolom ketiga yaitu adalah sebuah early finish. Kemudian pada bagian bawah, pada kolom pertama, itu dinamakan latest finish. Bagian bawah kolom kedua dinamakan sebuah duration. Kemudian pada bagian bawah kolom ketiga dinamakan sebuah latest finish. Di sini dapat diketahui bahwa pada early start, yaitu 0, kemudian activity-nya menggunakan kategori A, kemudian pada early finish menggunakan durasi yaitu 4 hari. Pada latest finish di situ terdapat value yaitu 0 karena itu merupakan sebuah awal. Dan pada bagian bawah kolom kedua itu merupakan durasi menggunakan durasi 4 hari. Kemudian pada bagian B untuk early start-nya itu 4 pada bagian atas kolom pertama. Kemudian pada bagian atas kolom kedua, activity-nya menggunakan kategori B. Kemudian pada bagian atas kolom ketiga, untuk early finish-nya terdapat value yaitu 9 hari. Kemudian kita lihat pada bagian bawah, di situ pada kolom pertama untuk latest start-nya, kita memulainya pada hari keempat. Kemudian pada bagian bawah kolom kedua, untuk durasinya kita menggunakan durasi 5 hari. Dan yang terakhir pada bagian B untuk latest finish-nya kita menggunakan 9 hari. Terus kita lanjut ke bagian C, di mana pada bagian atas kolom pertama itu adalah early start, kita menggunakan 9 hari. Dan untuk bagian atas kolom kedua, pada activity kami menggunakan sebuah kategori, di mana kategori ini adalah C. Terus kita lanjut ke kolom ketiga bagian atas, di mana untuk early finish-nya kami menggunakan deadline 28 hari. Kemudian untuk pada bagian bawah kolom pertama untuk
latest start-nya kami menggunakan 9 hari karena melanjutkan hari sebelumnya. Kemudian untuk bagian bawah kolom kedua, untuk durasinya kami menggunakan durasi 19 hari. Dan untuk bagian bawah kolom ketiga, untuk latest finish-nya kami menggunakan durasi 80 hari. Di sini pada bagian C, karena waktunya sama, kami terdapat dua proses pengerjaan, di mana pada bagian atas yaitu D, pada early start-nya kami menggunakan 28 hari ke-28, kemudian untuk kategori activity-nya kami menggunakan activity D. Dan untuk earliest finish-nya kami menggunakan deadline 42 hari. Pada bagian bawah kolom pertama itu adalah latest start. Kami menggunakan hari ke-28. Kemudian untuk durasinya itu adalah durasi pengerjaannya adalah 14 hari. Dan untuk latest finish-nya kami menggunakan 42 hari. Kemudian lanjut ke proses pengerjaan yang di hari yang sama, yaitu bagian E. Pada early start-nya kami menggunakan hari ke-28 dengan kategori pengerjaan yaitu kategori E. Kategori activity E. Kemudian untuk earliest finish-nya kami menggunakan deadline yaitu hari ke-33. Dan untuk bagian bawah kolom pertama, untuk latest start-nya kami menggunakan hari ke-28 dan durasi pengerjaannya selama 5 hari. Dan untuk latest finish-nya kami menggunakan deadline untuk hari ke-33. Kemudian kita lanjut ke proses pengerjaan selanjutnya, di mana pada proses ini untuk early start-nya kami menggunakan hari ke-42. Dan untuk kategori activity-nya yaitu kategori activity F. Dan untuk earliest finish-nya kami menggunakan hari ke-43. Kemudian pada bagian bawah kolom pertama, untuk latest start-nya kami menggunakan hari ke-42. Dan untuk durasi pengerjaannya selama 1 hari. Dan untuk latest finish-nya kami menggunakan deadline pada hari ke-43. Dan untuk proses selanjutnya yaitu proses terakhir, pada early start-nya kami menggunakan hari ke-43 dan menggunakan kategori activity yaitu kategori G. Dan untuk earliest finish-nya kami menggunakan hari ke-44. Kemudian pada bagian bawah kolom pertama, untuk latest start-nya kami menggunakan hari ke-43 dan durasi pengerjaannya yaitu selama 1 hari. Dan untuk latest finish-nya kami menggunakan hari ke-44. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.